warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinarno. Usaha saya adalah jualan soto. Mungkin bisa dikatakan street food karena di sini menggunakan armada mobil ya, yang berada di lokasi di Jalan Pemuda samping Ramayana Salatiga. Adapun latar belakang usaha ini adalah yang semula setiap hari Minggu berjualan di Jalan Lingkar, JB Salatiga. Kemudian ada beberapa pelanggan yang menanyakan usaha kalau selain hari Minggu di mana, ya maka kita juga berpikir mungkin ada baiknya kalau kita cari tempat yang bisa dicari oleh pelanggan. Makanya kita bukan di sini. Usaha ini sebetulnya dirintis sekitar tahun 2011, tapi hanya berada di JB setiap hari Minggu. Aja. Dan berada di lokasi yang sekarang ini samping Ramayana itu baru sekitar 6 bulan. 6 bulan Pak ya? 6 bulan. 6 bulan itu pun kita cuman coba dulu. Ya, coba dulu dari awal-awal. Kalau dulu nih pernah dibuka di rumah Pak ya? Ya, kita juga pernah berusaha buka di rumah. Berapa lama Pak? Itu sekitar ya 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan lah. Tapi emang karena akses jalan lokasinya masuknya ya? beda, jadi mungkin tidak seperti yang diharapkan. Jadi cari solusi. Kita berusaha cari lagi mungkin alternatif ya. Kita cari alternatif lagi untuk satu menambah penghasilan, kedua juga pelanggan yang coba pelanggan biar mencari enak gitu. Ya, karena menurut mereka murah meriah, enak, terjangkau. Kalau kita berjualan di. Kalau boleh tahu harganya per ini berapa Pak? Kita jual soto ayam dan soto sapi. Ya. Jadi soto ayam kita jual harga 5.000 per porsi. Sementara soto sapi kita jual 6.000 per porsi. Makanannya apa aja Pak itu? Soto sapi sama soto ayam. Selain itu? Soto sapi dan soto ayam kita cuma dua menu ya? Dua menu aja ya. Cuma kita juga pakai gorengan. Kita pakai untuk pelengkapnya seperti yang kita lihat ya, sate usus, gorengan. sate keong, kemudian gorengan-gorengan dan juga pelengkap yang biasa digunakan para penjual soto yang lain. Kemudian untuk minuman-minuman juga kita lengkapi sesuai dengan kebutuhan. Dari awal ada yang menanyakan kita tambah, ada yang menanyakan kita tambah. Inovasi kata Pak ya. Kita buka dari jam setengah 7, sekitar setengah 7, kemudian kita tutup jam 10, setengah 11 sudah tutup. Jam 11 sudah tutup ya? Ya, karena kita berada di lokasi jalan. Jadi trotoar katanya. Istilahnya trotoar. Jadi kita juga gantian dengan dagang lain. Pihak parkir. Ya, pihak parkir. Kita bergantian dengan pihak parkir. Jadi kalau kita seharian di sini ketemuan juga tidak boleh. Tidak diizinkan. Ya. Kalau boleh tahu Pak, susahnya di usaha sotonya apa Pak? Boleh tahu apa waktu hujan, apa karena apa? Susahnya di apa? Saya kira kalau semua usaha pasti ada kendala juga. Jadi seperti kita kalau saat ini musim hujan itu pasti. Kita biasa ada yang pakai tenda, tapi kalau kita musim biasa nggak hujan, nggak pakai tenda. Jadi kita cuma di bawah naungan pohon aja. Di sini mungkin para pelanggan juga merasa lebih enak, lebih alami karena tidak panas tapi juga ya sejuk. Tuh yang kalau dari apa istilahnya komentar dari pelanggan itu mereka bilang wah lokasinya kok strategis alami ya, lebih enak gitu loh. Beda kalau yang mungkin di tenda-tenda itu mereka untuk
pelanggan yang memang dia makan karena ada privasi, tapi kalau ada yang pelanggan kita yang muda-muda malah lebih seneng dari yang terbuka. Oh iya. Ya, lebih enak, lebih enak. Kalau boleh tahu secara pengalaman kenapa kok bukanya usaha soto Pak? Kalau boleh tahu. Awalnya itu kita cuma coba ya. Mencoba, Coba, ya. karena di JB dulu itu masih Jarang? jarang, dalam artian masih buka awal. Oke. Kita coba menu, oh yang pagi itu yang cocok kayaknya soto. Oke. Ya, Lebih hangat-hangat gitu ya. ya kebetulan kan memang kakak saya juga sudah biasa bikin soto dan menurut keluarga itu enak. Oke. Jadi apa salahnya kalau kita coba untuk Eksekusi dijual gitu Pak. kita coba jual, siapa tahu jadi Hasil. Nah, itu yang kita coba memang, dan alhamdulillah memang sedikit ternyata kok memang Menghasilkan. banyak yang suka. Suka. Mereka dari sisi rasa, dari sisi harga terjangkau. Jadi mungkin masyarakat kita kan kebanyakan juga cari yang seperti itu ya. Jadi enak, murah ya. Itu Terjangkau. rata-rata terjangkau gitu, seperti itu. Kalau boleh ada saran, kira-kira buat orang-orang yang mau bikin usaha, kira-kira kuncinya apa Pak? Sebetulnya kalau kita mau berusaha itu yang penting kita motivasi dulu ya. Kita sudah ada niat, ada motivasi, kemudian kita tetapkan ulet. Ular. Ya, jelas ulet karena kita jadi Suka. kita Jadi baik suka dulu. Setelah itu ulet. ulet. Satu ulet, kemudian kita juga harus siap dalam artian risiko. Kita kan Pas tahu laku yang bakal namanya lakunya. usaha itu pasti nggak bisa mulus terus gitu. Itu kita harus siap, mental kita harus kita siapkan karena ya namanya usaha itu pasti sekali-kali juga ada Untung nggak ada yang rugi gitu. rame atau sepi. Itu kalau kita jualan seperti ini, lokasi kadang cuaca ya juga pengaruh kan. Seperti kalau kita saat ini ada hujan itu memang Kondisinya hujan. pastilah ya, itu jelas itu. Jadi untuk yang mau berusaha itu ya itu kuncinya, kita tetap harus yakin, Ulet. kita harus ulet dan terus semangat dalam arti harus tetap teguh. Kita berusaha itu nggak bisa ditarget waktu, karena kita harus dalam 1 bulan harus dapat omset atau segini, dapat itu nggak uang bisa, segini. karena kita bukan pekerja. Benar. Bukan pekerja ya, kita bukan karyawan. orang, bukan karyawan. Kalau karyawan jelas pasti itu. Oh kamu 1 bulan gaji Gaji sekian, segini. masuk, yang penting masuk kerja. Tapi kalau ini kan enggak, kita istilahnya mencari pelanggan, mencari pembeli berdasarkan dengan kualitas yang Kita kita sediakan. jual, karena kita mau menjual istilahnya barang, istilahnya makanan itu, apapun itu kita usaha barang makanan ya kita harus menjaga kualitasnya seperti apa. Kualitas itu kalau kita bisa menjaga, memenuhi apa yang dicari orang, nah, itu apa yang dicari orang itu pasti Pelanggan akan datang sendiri. pelanggan akan datang. Jadi ya sebisa mungkin kalau yang kuncinya itu kalau kita berusaha, menurut saya yang sudah berjalan itu ya udah, yang penting kita Jaga kualitas. 1 motivasi, 2 ulet, kemudian tetap harus menjaga kualitas, yang ketiga berusaha untuk lebih baik, dalam arti kita berusaha apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dikembangkan itu. Jadi yang sekarang ada Maksimalkan. kalau masih bisa dimaksimalkan, bisa dikembangkan, kenapa enggak?